pertama ada rumusan masalah. Bagaimana perbandingan persebaran COVID-19 pada 3 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Tebing Tinggi pada bulan Mei 2022. Yang kedua ada tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perbandingan persebaran COVID-19 pada 3 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Tebing Tinggi pada bulan Mei 2022. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini merupakan metode yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti oleh si peneliti, sehingga peristiwa atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan menggunakan metode ini. Nah, metode ini lebih fokus kepada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Tebing Tinggi, dan Kota Pematang Siantar. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022. Baik, selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, saya akan membacakan bagian hasil dari data yang telah kami peroleh. Pada Kabupaten Asahan, data yang digunakan penulis adalah data update terakhir kasus COVID-19, yaitu pada tanggal 21 Mei 2022. Adapun hasil yang didapat sebagai berikut: terkonfirmasi positif 3.858 orang, sembuh 3.766 orang, yang meninggal 291 orang. Pada wilayah Kota Pematang Siantar, data yang digunakan penulis adalah data update terakhir kasus COVID-19, yaitu pada tanggal 22 Mei 2022. Adapun hasil yang didapat sebagai berikut: yang terkonfirmasi positif 3 orang, yang sembuh 2014 orang, dan yang meninggal 20 orang. Terakhir pada wilayah Kabupaten Tebing Tinggi, ini data yang digunakan penulis adalah data update terakhir kasus COVID-19, yaitu 19 Mei 2022. Adapun hasil yang didapat sebagai berikut: terkonfirmasi positif 0, sembuh 1.497 orang, yang meninggal 75 orang. Baik, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan bagian pembahasan. Dari analisis yang sudah dilakukan, diperoleh hasil definitif mengenai persebaran dan penyebaran virus COVID-19 yang akan dipaparkan melalui tabel berikut ini. Nah, berikut tabel perbandingan persebaran COVID-19 di 3 kabupaten dan kota, yaitu Asahan, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi. Di mana yang pertama Kabupaten Asahan, jumlah konfirmasi positifnya mencapai 3.858 orang, yang sembuh mencapai 3.766, dan meninggal 291 orang. Jika ditotalkan secara keseluruhan menjadi 7.915. Nah, yang kedua ada Pematang Siantar, di mana per bulan Mei 2022 jumlah kasus positif yang terkonfirmasi hanya sekitar 3, sembuh 2014 orang, meninggal 20 orang, dan secara keseluruhan 2037 orang. Nah, yang terakhir di Kabupaten Tebing Tinggi tidak ada kasus konfirmasi positif. Kemudian jumlah sembuh 1.497, meninggal 75 orang, dan jika ditotalkan secara keseluruhan menjadi 1.572 orang. Nah, selanjutnya akan dipaparkan mengenai grafik per kabupaten, di mana yang pertama ada Kabupaten Asahan. Nah, di sini grafiknya menunjukkan hasil yang sudah terkendali, di mana 47% sudah sembuh, meninggal hanya sekitar 4%, sedangkan jumlah yang terkonfirmasi nyaris setengah, yaitu 49%. Nah, dari angka keseluruhan di atas, maka pengidap COVID-19 di Asahan dapat dibuat ke dalam bentuk peta yang bisa dilihat di bawah ini. Nah, selanjutnya di Kota Pematang Siantar. Nah, di Kota Pematang Siantar jumlahnya sangat terkendali, di mana hanya 1% pengidap yang meninggal dunia, selebihnya 99% kasus positif berakhir dengan sembuh. Dan yang terakhir di Kabupaten Tebing Tinggi,
Presentasi kasus COVID-19 menunjukkan hasil yang terkendali juga, di mana 90% pengidapnya berhasil sembuh dan hanya 5% dari kasus tersebut yang meninggal. Nah, sama seperti Kabupaten Asahan, diagramnya bisa dibuat dalam bentuk peta yang bisa dilihat di bawah ini. Baik, analisis perhitungan matematis. Berikut ini adalah perhitungan untuk R atau jari-jari pada masing-masing lingkaran, yaitu sebagai berikut. Dengan rumus lingkaran sama dengan V dikali R dikali R, atau 22/7 dikali R dikali R. Pertama, untuk wilayah Kabupaten Tebing Tinggi, atau dalam hal ini kita menyebutnya daerah C. R standar dengan jumlah status COVID pada daerah tersebut adalah 1572 orang. Sehingga kita menetapkan R standarnya sebesar 3 cm. Yang kedua, untuk wilayah Kota Pematang Siantar, atau dalam hal ini kita menyebutnya daerah B, dengan rumus VRB pangkat 2 per PB sama dengan VRC pangkat 2 per PC. 22/7 dikali R pangkat 2 per 2037 sama dengan 22/7 dikali 3 pangkat 2 per 1572, sehingga didapatlah hasil 2037 dikali 9 sama dengan R pangkat 2 dikali 1572. Hasilnya adalah 18.333 sama dengan R pangkat 2 dikali 1572. Kita pindahkan posisinya, sehingga R pangkat 2 dikali 1572 sama dengan 18.333. R pangkat 2 sama dengan 18.333 per 1572. Maka didapatlah hasilnya 11,6. R sama dengan akar dari 11,6, maka didapatlah R untuk daerah B atau Kota Pematang Siantar sebesar 3,40. Untuk daerah ketiga, untuk wilayah Kabupaten Asahan atau kita sebut daerah A, RA pangkat 2 dikali JPC sama dengan JPA dikali RC pangkat 2. RA pangkat 2 sama dengan JPA dikali RC pangkat 2 per JPC sama dengan 7.915 dikali 3 pangkat 2 per 1572. Maka 71.235 per 1572. Maka RA pangkat 2 sama dengan 45,3. RA sama dengan akar dari 45 per 45,3 tersebut, hasilnya adalah 6,7. Maka RA untuk wilayah A atau Kabupaten Asahan sebesar 6,7. Keterangan R yang telah saya sebutkan di atas adalah jari-jari. Sedangkan JPC adalah jumlah status COVID-19 pada wilayah C atau Kabupaten Tebing Tinggi yang dapat kita lihat pada tabel yang telah kami jelaskan sebelumnya. JPA adalah jumlah status COVID-19 pada wilayah A atau Kabupaten Asahan. PB adalah jumlah status COVID-19 pada wilayah B atau Kota Pematang Siantar. PC adalah jumlah status COVID-19 pada wilayah C atau Kabupaten Tebing Tinggi. Baiklah, yang selanjutnya adalah asumsi penurunan kasus COVID-19. Berdasarkan temuan dan hasil perhitungan yang sudah diperoleh, penulis memiliki beberapa asumsi utama mengenai kasus COVID-19 di tiga wilayah yang dianalisis, yaitu sebagai berikut. A. Di 3 wilayah yang dikaji, besarnya presentasi penurunan kasus COVID-19 berlangsung linear dan sejalan. Mengapa demikian? Di lingkup Sumatera Utara, penyebaran virus yang berasal dari Cina tersebut lebih cenderung terpusat di Medan sebagai kota sentral dari berbagai sektor kehidupan. Imbasnya, daerah lain seperti Asahan, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi tidak mengalami hal serupa, dengan beberapa catatan baik plus maupun minus. B. Indeks penurunan COVID-19 juga dibarengi dengan tingginya data vaksinasi di tiap wilayah yang sudah dianalisis. Maka tak mengherankan apabila kasus COVID-19 dapat terkendali dengan baik seiring berjalannya waktu. Bahkan pembukaan lapangan sektor yang vital seperti bisnis, kantor, dan pendidikan sudah mulai berjalan secara normal seperti sedia kala. Dan yang terakhir adalah
Manifestasi dan implementasi masyarakat di 3 wilayah yang dianalisis sudah menunjukkan perilaku yang abai terhadap masa pandemi. Dalam artian, masyarakat di Asahan, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi sudah mulai menerapkan kehidupan seperti dahulu, tanpa aturan yang secara khusus dibuat pemerintah guna menekan penyebaran kasus COVID-19. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan mengenai kasus COVID-19 di 3 wilayah yang dianalisis, besar presentasi penurunan COVID-19 berlangsung linear dan sejalan. Indeks penurunan COVID-19 juga dibarengi dengan tingginya vaksinasi di tiap wilayah yang sudah dianalisis, di mana manifestasi dan implementasi masyarakat di 3 wilayah yang dianalisis sudah menunjukkan perilaku yang abai terhadap masa pandemi. Maka dalam artian, masyarakat di Asahan, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi sudah mulai menerapkan kehidupan seperti dulu, tanpa ada aturan yang secara khusus dibuat pemerintah guna menekan penyebaran virus COVID-19. Adapun sarannya, semoga hasil dari mini riset ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, masih perlu diperbaiki, namun sekiranya para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan makalah ini.